Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semuanya memiliki kerinduan yang sama dengan siapa? Sama dengan Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka pada situasi hari-hari ini, hendaklah manfaatkan kasih karunia Allah untuk saudara berdoa bersama keluarga, merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga, dan menaikkan doa-doa syafaat saudara, terutama pada jam 21 setiap malam dan jam 5 pagi setiap harinya, untuk bersama dengan keluarga menaikkan doa syafaat kita bagi dunia, bagi gereja Tuhan, bagi negeri dan bangsa ini. Ini merupakan upaya Tuhan untuk mengubah cara hidup kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Percayalah, Tuhan senantiasa hadir di setiap rumah tangga saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Saya percaya ada beberapa hal yang mungkin kita perlu siapkan untuk kita bisa mengikuti ibadah secara online, karena yang pasti itu berbeda dengan ketika kita mengikuti ibadah secara fisik atau datang ke tempat-tempat atau gedung-gedung pertemuan. Dan saya percaya itu tidak mengurangi keseriusan kita, kekusukan kita dalam menyembah dan memuji Tuhan. Nah, karena itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah siap diri dan siap hati. Artinya apa? Siap diri, pastikan diri kita siap. Pastikan kita juga dalam keadaan baik, ya, berpakaian yang baik, yang sopan, dan kita juga siapkan hati kita. Pastikan anak-anak kita juga sudah disiapkan mengikuti ibadah ya melalui ibadah streaming atau ibadah online. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan. Kita tidak sedang menonton konser, kita tidak sedang menonton pertunjukan, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, mengikuti liturgi yang ada dari awal, tengah, sampai akhirnya. Dan yang ketiga, merenungkan firman bersama-sama, membaca, merenungkan, mengikuti khotbah secara khusyuk, secara serius bersama-sama. Kalau memang saudara biasa catat khotbah yang disampaikan oleh hambanya, sehingga ketika saudara selesai, saudara punya waktu untuk dapat merenungkan dan mendiskusikannya dengan anggota keluarga kita. Dan yang terakhir, pastikan kita berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga kita, berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara, dan juga berdoa bagi situasi dan kondisi yang ada. Saya percaya ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Kita sedang menyelidiki apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya melalui apa yang kita kerjakan hari-hari ini di rumah masing-masing, Tuhan berkata-kata, Tuhan bekerja dan memberi kepada kita roh pengenalan akan Dia lebih lagi. Dan saya percaya pada ujungnya kita akan melihat ada sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan, dan saudara dan saya akan ditemukan tak bercacat dan tak bercela, serupa dengan gambaran anaknya. Selamat mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan.
Ratusan masa yang mengatasnamakan hiburan Dua dari 8 unit kendaraan milik polisi dibakar massa. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya virus corona. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Indonesia, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas
atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Manapun Bapak Ibu berada saat ini, senang kami bisa melayani kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Mari kita ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Ya Tuhan, sebab itu kami katakan tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Ya Tuhan, sebab itu kami katakan kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kebaikan-Mu penuh. Kami telah lihat dan rasakan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh penuh, kebaikan-Mu Tuhan. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh nyata kesetiaan-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih.
naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Syukur oleh anugerahnya kita boleh ada saat ini. Terima kasih perlindunganmu, pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil lah yang menyelamatkan kami. Injil yang merupakan kekuatan Allah, yang memampukan kami untuk terus maju, bahkan menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Allah yang sama, Allah yang menyertai, Allah yang menjamah, Allah yang mengurapi, dan bahkan Allah yang berfirman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan pada pagi hari ini. Dan kami membuka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaikanmu penuh, kebaikanmu penuh. Mari bersama katakan, semua kau rancangkan baik bagiku. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu penuh, kebaikanmu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, dalam segala keadaan yang kami hadapi saat ini, Kau Tuhan yang turut bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau selalu baik, Kau selalu baik, Kau selalu turut bekerja Tuhan dalam setiap masalah persoalan setiap kami. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun goyah firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku. Oh, sumber damai dalam hidupku. Ku aman bersama-Mu, ku aman di dalam-Mu. Amin. Perkataan
pekerjaanmu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalammu, ku aman di dalammu. Amin. Penyertaanmu sempurna. Bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Allah perisai dan pelindung kami Tuhan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Yes Lord. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Haleluya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Somebody Kau yang terlebih besar Kau sang perisai pelindung, batu karang yang teguh, Yesus Tuhan.
Katakan perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak meriah bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah di kiri kami, berlaksa di sisi kanan kami Tuhan, takkan menimpa hidup kami karena Kaulah perlindungan dalam hidup kami. Haleluya. Walau 1000 rebah di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyang, takkan takut. Mari katakan bersama. Walau 1000 rebah di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyang, takkan takut, sebab Engkaulah pengharapanku. Boleh katakan, walau 1000 rebah di kiriku dan berlaksa bergerak di tanganku, takkan goyang, takkan takut. Walau 1000 rebah di kiriku dan berlaksa berserak di kananku, takkan goyang, takkan takut, Bapa Engkaulah pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak memberikan pada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Kami ambil otoritas, kami pakai otoritas, mengikat segala kuasa roh takut dalam hidup kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya, siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan bersama. Amin. Ku diberi kuasa. Mari semua berlompat bagi Tuhan. Diberi kuasa. Haleluya. Oh, diberi kuasa. Raja mulia. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Haleluya. Terpujilah
Engkau Raja, segala raja. Yang percaya sorakan haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. 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 Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Semuanya katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Nyatakan, deklarasikan kebenaran kepada Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan
saya lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Hey! Woo! Woo! Sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kaulah gembala kami yang baik. Akan kekurangan kami. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam. Kami tidak takut bahaya. Sebab Kau beserta hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapa, Engkau hadir di setiap rumah. Engkau hadir dimanapun kami beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah buka mata hati kami terang, supaya kami dapat melihat kemuliaan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang ada di rumah pagi hari ini dapat duduk mendengarkan dengan serius pemberitaan firman yang sebentar kami akan dengar.
Kami percaya akan mengubahkan setiap kami. Akan meneguhkan kami. Akan memberi kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan firman. Dan kami berdoa biarlah setiap kami dimanapun kami berada, kami dapat mendengarkan firman, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan sebagai murid Kristus, kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Sampai setiap kami ditemukan serupa dan segambar dengan anak-Mu yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian, umat Tuhan, umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Dan kita semua sedang berjalan bersama menuju kepada penggenapan, demi penggenapan akan rancangan Tuhan atas kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, dan bahkan juga penggenapan demi penggenapan yang sudah tertulis di dalam Alkitab bagi dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum firman Tuhan saya bagikan, mari saya ajak kita sekalian berdoa bersama dengan saya. Supaya sungguh-sungguh ibadah streaming, ibadah online ini, sungguh-sungguh tetap memiliki nilai-nilai rohani. Dan kita semua sepakat untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan, agar pengharapan kita bukan saja menyelesaikan masalah kita, kecemasan kita, kegelisahan kita, tapi doa-doa kita sepakat untuk terjadinya pemulihan atas bangsa dan pemulihan atas dunia ini. Percayalah bahwa tidak ada satu perkara di bawah kolong langit ini yang terjadi tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Bapa di surga, satu anugerah ketika saat ini kami ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan juga yang mendengar setiap seru doa kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dunia saat ini. Apa yang sedang terjadi bagi negeri bangsa kami, Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengetahui apa yang sedang terjadi dan dialami oleh gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Yesus, lanjutkan karya-Mu, genapkan rancangan-Mu atas setiap kejadian demi kejadian, karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ujung dari semuanya itu adalah penggenapan rancangan-Mu, di mana penggenapan rancangan-Mu adalah mendatangkan keselamatan bagi umat manusia, bagi gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Ya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa, yang memang kami percaya tidak dapat kami mengerti Tuhan. Namun ajar setiap kami umat-Mu memiliki hikmat dan mengejar hikmat, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar setiap kehidupan kami melalui kejadian wabah COVID-19 ini, virus corona Tuhan, kami sungguh-sungguh semakin dibawa kepada satu pengertian dan memiliki hikmat yang daripada-Mu, agar kehidupan kami akhirnya memiliki gaya hidup yang baru, yang sungguh-sungguh gaya hidup kami adalah gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang menambahkan hikmat pengertian bagi kami. Sementara kami juga berdoa bagi negeri bangsa kami, khususnya pemimpin bangsa kami, agar pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, dan mereka para pejabat pengambil keputusan, Engkau sediakan hikmat Tuhan, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Baik mereka yang berada sebagai orang-orang yang dipercaya pada gugus tugas, kami percaya Tuhan berikan hikmat agar keputusan-keputusan yang diambil, langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang sungguh akan mendatangkan pemulihan bagi negeri bangsa kami
Demikian juga pemimpin bangsa kami diberikan hikmat untuk langkah-langkah ekonomi, dampak sosial untuk segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa negeri kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhanlah pemelihara kehidupan, Tuhanlah yang menjaga kehidupan, Tuhanlah yang menyertai, memberkati negeri dan bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini saat-saat ini benar-benar satu wabah yang sungguh sedang menggoncangkan dunia. Menggoncangkan kehidupan, sendi-sendi kehidupan umat manusia. Melalui wabah COVID-19, virus corona, yang kita semuanya mengetahui begitu banyak negara sudah terpapar. Begitu banyak negara yang besar, yang kuat, yang hebat. Yang disebutkan sebagai negara adikuasa, negara maju, negara berkembang dengan segala sesuatunya. Saat ini pun sedang digoncangkan oleh Tuhan melalui wabah COVID-19 ini. Saya sering katakan saudaraku, bahwa musuh bersama ini adalah musuh yang tidak nampak. Musuh yang tidak nampak gagah perkasanya, kekuatannya, kehebatannya. Tetapi nyata-nyata telah memberikan satu pengaruh yang besar untuk sendi-sendi kehidupan umat manusia. Bukan saja politik, bukan saja sosial, hukum, tetapi juga memberi dampak kepada masalah ekonomi. Demikian juga memberi dampak pengaruh yang sangat kuat antara hubungan manusia dengan Tuhan. Ibadah-ibadah pun harus berlangsung di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu dampak yang meluas, mendalam, merata, yang memberikan pengaruh kepada semua aspek kehidupan. COVID-19, virus corona, disinilah merupakan batu uji bagi kita semua. Adakah negara hadir di tengah-tengah rakyatnya dengan adanya COVID-19 ini? Sejauh mana satu bangsa, satu negara memiliki ketahanan ekonominya? Bagaimana hubungan sosial masyarakatnya? Bagaimana ketaatan, kesetiaan umatnya, warga bangsanya? Bahkan juga merupakan batu uji bagi saudara dan saya untuk soal hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kita kemudian memiliki empati kepada sesama, solidaritas kepada sesama? Kita saat ini sedang mengalami batu uji itu. Demikian juga saudaraku yang kasih Tuhan, batu uji yang lain adalah kesetiaan, ketaatan. Sejauh mana kita memiliki bangunan kehidupan yang sudah pernah saya sampaikan untuk saudara semuanya, bahwa Tuhan menghendaki agar kita semuanya memiliki bangunan kehidupan yang tangguh, yang tidak mudah larut, yang tidak mudah terseret oleh goncangan apapun. Itu artinya batu uji juga untuk iman kita. Sudah kasih Tuhan, di depan kita sebenarnya gereja Tuhan, umat Tuhan sedang mempersiapkan Paskah yang sesungguhnya akan dimulai pada tanggal 10 April pada bulan depan ini. Namun saya sangat diteguhkan untuk menyampaikan bagaimana persiapan Paskah yang hari-hari ini kita persiapkan. Adakah hari-hari ini kita persiapkan dengan kualitas yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak terjadi wabah atau virus corona seperti saat ini? Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berbagi dan membacakan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel,
Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seorang anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya selama hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan tiang ambang batas. Dan ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu beragi, pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, dalam hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Pada waktu petang, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu.
Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu rumah. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti apa persiapan Paskah yang sedang kita lakukan? Tadi di atas saya sudah sampaikan, adakah itu sama dengan Paskah-Paskah tahun-tahun sebelumnya? Atau adakah melalui COVID-19 ini kita semuanya mempersiapkan Paskah dengan cara yang berbeda? Yang saya maksudkan, adakah kita mempersiapkan Paskah dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan kesetiaan, dengan ketaatan? Dan kita akan melakukan semua apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh kita mempersiapkan Paskah sebagaimana yang harus kita rayakan. Dan kita rayakan sungguh-sungguh dengan nilai yang berbeda pada tahun ini. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejadian COVID-19, COVID-19, virus corona ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Semuanya telah terancang dengan baik. Semuanya dengan maksud yang baik. Yang segala sesuatu yang seperti saya katakan, apapun yang terjadi, apakah itu berupa nasihat, teguran, peringatan, murka Tuhan atas umat manusia, semua ujungnya adalah untuk keselamatan. Sekali lagi saya ulang, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya Tuhan maksudkan adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Sedemikian mahal nilai keselamatan yang sudah Tuhan ajarkan, yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia anak domba Allah. Paskah, domba Paskah untuk umat manusia. Dia telah bukan sekedar melambangkan, bukan saja merupakan sekedar pengajaran. Tetapi dia sendiri telah melakukannya sedemikian mahal. Arti keselamatan. Sedemikian mahal arti pengorbanan yang Tuhan sudah teladankan kepada kita. Demikian juga yang akan kita terima nilai dari keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh, saya sedang memakai masker sebagai satu peringatan bagi kita sekalian, supaya kemanapun sudah pergi, apapun yang sudah kerjakan, terlebih ketika saudara dengan sesuatu yang sangat penting untuk saudara keluar dari rumah, jangan lupa memakai masker. Hal ini juga merupakan satu bukti ketaatan kita kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang sudah memberikan himbauan bagi seluruh anak warga bangsa ini, supaya benar-benar menjaga kesehatan, supaya benar-benar melatih diri untuk membangun hidup yang lebih baik, yaitu hidup dalam norma-norma yang Tuhan ajarkan, yang sudah pemerintah juga berikan pada kita, yaitu hidup bersih. Namun ketika sampai pada kata bersih, saya ingin selipkan apa yang diajarkan oleh Alkitab pada kita. Bersih itu harus dimulai dari dalam, dari hati kita. Maka melalui persiapan Paskah pada tahun ini, saya mengajak melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, yang merupakan peristiwa Keluaran 12 adalah Paskah pertama yang dimaksudkan untuk memisahkan bangsa pilihan Allah dengan dunia, bangsa pilihan Allah dengan Mesir ketika itu. Mereka harus keluar dari Mesir. Ternyata keluarnya tidak hanya sekedar perintah keluar, tapi ada syarat-syarat untuk bisa keluar. Ada syarat-syarat untuk menerima tanah perjanjian. Ada syarat-syarat yang harus digenapi oleh seluruh umat pilihan untuk menerima keluputan, untuk menerima keselamatan. Karena pada saat yang sama, Tuhan memerintahkan 10 tulah dilakukan. Dimulai dari air berubah menjadi darah. Diakhiri tulah ke-10, anak sulung dibunuh atau mati. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa menerima keluputan, untuk kita bisa menerima keselamatan, ada syarat-syarat yang sudah kita baca tadi. Yang antara lain semua harus membekali diri kita dengan
kesungguhan hati. Untuk mau dengar-dengaran akan firman Allah. Untuk apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk kita nyatakan dalam komitmen kita. Dalam ketaatan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti digambarkan tadi dengan jelas ketika pertama kali Tuhan berfirman kepada pemimpin bangsa itu. Yaitu kepada Musa dan Harun pada ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Dan kemudian begitu banyak ketetapan-ketetapan yang disampaikan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada seluruh warga bangsa. Situ semuanya akan terjadi keluputan, keselamatan, pemilahan dari yang mati dengan yang hidup. Dengan mereka yang tidak taat, dengan mereka yang taat. Dengan mereka yang tidak diselamatkan, dengan kita yang diselamatkan. Yaitu adakah kita mempersiapkan diri kita dengan hati kita. Untuk sungguh-sungguh menundukkan diri pada ketetapan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita mau dengar dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ketika juga kemudian datang, ambillah domba dan kambing bagi keluargamu. Itu jugalah yang mereka lakukan. Itu juga pula lah yang mereka kerjakan ketika mereka harus menyembelih domba atau kambing. Dan bahkan ada syarat juga yang memberikan kesan pengajaran pada kita. Kalau saja keluargamu kecil, maka ajaklah, bagilah dengan tetanggamu. Solidaritas ternyata diajarkan. Memperhatikan keselamatan sesama juga diajarkan. Memperhatikan kebutuhan sesama juga diajarkan. Yang ujungnya semua adalah untuk keselamatan. Keselamatan bangsa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita tangkap pesan-pesan Paskah. Yang lebih dalam lagi sudah bisa merenungkannya dari pasal 12, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-51. Karena di sana semua sudah tertuang. Saya membagi pada 3 bagian dari pasal 12 itu. Bagian pertama ayat 1 sampai 28. Bagian kedua 29 sampai 42. Bagian ketiga 43 sampai dengan 51. Semuanya saudaraku itu digenapi. Dan hari-hari ini sepertinya memang benar merupakan batu uji bagi kita. Pertama tadi sudah saya katakan bahwa batu uji bagi negara, batu uji bagi pemerintah. Adakah pemerintah hadir? Memberikan satu langkah-langkah preventif, langkah-langkah antisipasi. Dan sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk penyebaran wabah ini. Tapi ketika kemudian terjadi kebutuhan-kebutuhan, apakah itu untuk tenaga medis, perawat, dan sebagainya. Seluruh kebutuhan yang mereka butuhkan dalam rangka menjalankan tugas mereka. Pemerintah juga hadir. Namun saya juga ingin sampaikan kesempatan ini. Saudara dan saya pun bisa mempersiapkan untuk keselamatan bangsa ini. Dengan cara kita akan mengumpulkan dana untuk supaya kita juga bisa memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini melalui peristiwa COVID-19, COVID-19, virus corona yang sedang mewabahnya ini. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini juga merupakan batu uji bagi iman kita. Adakah kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan? Adakah saudara berdoa dengan iman? Orang yang beriman itu percaya bahwa doa-doanya pasti akan dijawab. Tetapi sesungguhnya orang yang beriman akan tetap percaya apabila doanya tidak dijawab. Karena ada rancangan Tuhan yang lebih indah, yang lebih baik, yang harus kita kerjakan. Bukan sebagaimana apa yang kita inginkan. Itulah kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang beriman. Namun lebih dari itu adalah akan nampak kesetiaan kita, ketaatan kita. Untuk sungguh-sungguh, sebagaimana beberapa kali saya sudah sampaikan dalam seputaran COVID-19 ini. Ketika kita berdoa, kita sedang sakit, tidak hanya sekedar berdoa untuk beroleh kesembuhan, untuk beroleh segera pemulihan, apapun masalah yang sedang kita hadapi.
Tapi Tuhan maksudkan supaya kita belajar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bukan sekedar Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi yang lebih penting adalah kita sanggup mengubah, bisa mengubah gaya hidup kita sehari-hari ke depan. Dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, adakah kita sungguh-sungguh lakukan semua itu dari hati yang tulus, yang murni, yang tidak ada maksud-maksud yang terselip di dalamnya. Karena ketika saja ada kedapatan kepentingan-kepentingan pribadi, maka sesungguhnya ibadah kita, pelayanan kita adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menangkap pembelajaran untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan gaya hidup kita ke depan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya tentu tidak perlu menjelaskan tentang adanya 14 hari tadi. Sekalipun dibaca tadi ada 14 hari, kamu harus mengurung domba dan kambing yang sudah kau pilih, yang berumur 1 tahun. Tetapi yang jelas bahwa peristiwa yang sedang terjadi ini sebenarnya adalah merupakan batu uji. Dan baik hal ini saya harus sampaikan sekarang menjelang kita memasuki bulan yang baru, bulan April, di mana kita semua sebagai gereja Tuhan akan merayakan Paskah. Yang terpenting adalah persiapan kita. Bukan sekedar merayakan, tetapi persiapan kita untuk kita jalani supaya apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rayakan akan sesuatu yang mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, hal lain yang harus saya ingatkan kembali, bisa jadi saya mengulang kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahwa hal ini juga merupakan sesuatu yang sedang Tuhan lakukan karena apa? Kesombongan manusia. Kita ternyata digoncangkan dengan perkara yang sangat sederhana, virus yang tidak nampak dengan mata jasmani kita. Kita tidak menghadapi musuh yang mempunyai senjata nuklir, pasukan yang banyak, pasukan yang kuat, perlengkapan perang yang hebat dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita menjadi ketakutan, menjadi hidup dalam kegelisahan yang luar biasa. Tuhan izinkan hanya memakai apa yang disebut dengan COVID-19, virus corona, yang tidak nampak keperkasaannya. Dan saya ingin sampaikan supaya kita hari-hari ini benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun negara yang besar, siapapun negara yang kuat, yang ekonominya luar biasa, Tuhan maksudkan supaya merendahkan diri. Siapa kita yang merasa kaya, memiliki segala sesuatu, hebat dengan jabatan-jabatan yang luar biasa, hari ini harus tunduk kepada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ulang kembali apa yang sebenarnya saya sampaikan. Dalam Yesaya 10 ayat yang ke-15, janganlah kita menjadi sombong dan bahkan memakai Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi sesungguhnya hendaklah kita sadari bahwa kita semua adalah umat yang sudah ditebus, sudah menjadi milik kepunyaannya. Terserah Tuhan mau memakai kita untuk apa. Itu adalah terserah pemilik, yaitu Tuhan kita. Firman-Nya berkata, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, satu pembelajaran yang baik, harus menyadarkan kita semuanya. Dan bahkan saya sampaikan pesan penting buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan sudah ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari gereja Tuhan mengawali, menandai, memulai, menjadi perintis, menjadi pemula, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tidak lagi memegahkan diri oleh karena jabatan, oleh karena status, oleh karena kekayaan, oleh karena apapun juga yang kita miliki. Tapi hendaklah kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat Paskah pada
zaman itu pada Keluaran 12 semata-mata terjadi begitu banyak tulah, tapi ujungnya adalah untuk keselamatan umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kita lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Dan jadikanlah itu menjadi makanan bagi kita sekalian. Seperti pengajaran Tuhan Yesus pada Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan perintah dari Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita untuk firman Tuhan sejauh ini? Mari. Namun pada akhirnya saya ingin meneguhkan juga, kalau sejak kita hari ini adalah orang-orang yang beriman tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan sembari kita mengubah gaya hidup kita untuk tidak lagi berorientasi pada dunia, tapi memikirkan perkara di atas, mencari perkara di atas, maka percayalah. Mazmur pada Mazmur 28 ayat yang ke-6 berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kita tetap menaruh pengharapan bahwa masalah COVID-19 akan pasti selesai. Untuk itu saya mengatakan tetaplah berdoa. Dan percayalah dalam doa-doa saudara. Doa dengan iman. Percaya bahwa doa kita didengar. Dan Tuhan akan menjawab. Menyelesaikan semua masalah yang sedang kita hadapi bersama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan marilah kita sungguh-sungguh merenungkan Keluaran 12 ayat 1 sampai 51 yang tadi saya sampaikan dibagi dalam 3 bagian akan semakin memperjelas kita. Tapi intinya yang penting adalah kita orang-orang yang taat, yang setia melalui pemimpin rohani kita. Sebagaimana firman Tuhan di awalnya diberitakan kepada Musa dan Harun, diberitakan kepada seluruh bangsa, ketetapan, kesetiaan terhadap ketetapan Tuhan harus kita buktikan. Saudara yang kasih Tuhan, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sungguh-sungguh melatih kehidupan kita. Supaya sekali lagi jangan lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi serupalah dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah firman-Mu. Kami percaya Kau meteraikan firman itu bagi setiap kami. Agar kami sebagai umat Tuhan sebelum memasuki bulan April Tuhan, kami sungguh-sungguh hari-hari ini mempersiapkan diri kami. Yang kami mulai dari hati kami. Yang kami warnai kehidupan kami dengan kesetiaan, ketaatan. Tunduk pada otoritas pemimpin kami. Baik itu dalam kehidupan gereja kami maupun tunduk pada pemimpin pemerintahan. Ya Tuhan, kami percaya semua yang terjadi Kau izinkan terjadi. Namun ternyata ujungnya adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan umat manusia. Berbagai saudara yang memiliki telinga dan mendengar, berbagai saudara yang melihat, ya, sudah punya mata dan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amen. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap kita. Yes. Tiada nama lain oleh padanya kita boleh ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar
kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan, dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berdoa untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau minggu ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan yang menyapa kami, Engkau yang memberkati, menjamah, mengurapi, bahkan menuntun setiap jalan hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami, untuk setiap kami ada dalam keadaan baik dan sehat. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau bersyafaat bagi negeri ini. Kami mau bersyafaat bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami melepaskan kesembuhan. Kami melepaskan pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya bangsa ini boleh bangkit. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penyebaran COVID-19, kiranya Tuhan Kau yang sanggup menghentikannya. Biarlah kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menjagai setiap bangsa ini. Bahkan setiap anggota atau warga rakyat Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kalau hari ini kami ada di dalam lembah ini, kami tahu Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ada dalam sebuah proses perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Biarkan setiap kami terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Biarlah pandangan kami tidak beralih daripada salib Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang merupakan kekuatan Allah itu Tuhan, mendorong kami terus maju. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Biarlah melalui waktu-waktu bersama kami boleh belajar bagaimana Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan menjamah setiap kami dan membawa kami dalam sebuah proses Tuhan pertumbuhan menuju ke arah Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan hubungan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Siapapun di antara kami ya Tuhan, yang mungkin kami ada kepahitan, ada akar-akar pahit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah melepaskan kami, Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang akan memulihkan setiap kami ya Bapa. Berkati Tuhan pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami melepaskan berkat
Tuhan, hikmat Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan bagi para pemimpin bangsa kami, bahkan TNI, Polri, dan tak lupa Tuhan para dokter, perawat, petugas medis, orang-orang petugas yang ada di lapangan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera memelihara hati dan pikiran mereka. Biar ada pengharapan Tuhan yang baru bagi bangsa Indonesia. Ada pengharapan bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan mengikuti streaming atau ibadah online pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di dalam kekhawatiran, ada di dalam ketakutan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hari ini adalah orang yang mendengar Injil, percayalah ada pengharapan di dalam Tuhan, adalah pertolongan di dalam Kristus Yesus. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi saudara untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, dan memberi kita manusia batinia yang baru, memberi jaminan keselamatan bukan untuk hari ini saja, bahkan untuk kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang mengambil keputusan ya hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan mari berdoa, ikuti doa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini hamba-Mu boleh mendengar firman. Dan biarlah firman yang kami dengar mengubahkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini Tuhan, kami meremehkan, kami menyia-nyiakan Tuhan kesempatan kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, kami mengundang Yesus Kristus masuk di dalam hidup kami, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat pribadi kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, memulihkan keadaan kami. Kami memiliki manusia batinia yang baru. Kami percaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, sampai kami ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini kemanapun engkau berada, di rumah, di tempat pekerjaan, ketika engkau melayani Tuhan. Dan berkat ini terimalah hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hati
aku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu.